melanggengkan cinta antara suami istri adalah dengan masturat. Apalagi orang yang cerdas. Nah, di Batam Center ada mantan pramugari. Sekarang dia punya suami seorang dai. Hidupnya mantap dengan menjalankan sunnah. Ada juga di Denpasar seorang mantan pilot Garuda. Dia sudah bosan hidup glamor, maka dia hidup cara sunnah. Dengan dia ajak istrinya keluar masturat, maka impiannya bukan lagi yang susah dikejar. Impiannya semua bisa dikejar. Seorang dari Padang, dia punya usaha garmen, wah miliaran, tapi dia tidak pernah bahagia karena semua berasal dari utang. Kenapa utang? Karena dia ingin nampak wah di mata manusia. Setelah kenal dengan usaha masturat ini, istrinya sudah tidak senang lagi dengan hartanya. Udah buang semua. Akhirnya dia pindah ke Jawa, di mana tidak banyak tantangan kemewahan. Dia hidup di kota yang sedikit lebih santai. Nah, itulah wanita. Wanita ini dijadikan oleh Allah SWT untuk memperindah dan mempermahal sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Gimana? Dengan wanita Allah SWT memperbanyak jumlah manusia. Laki-laki, kalau ada wanita maka dia menjadi tenang. Allah SWT katakan, "Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari jenis kalian, dari jiwa kalian, yaitu istri-istri kalian, agar kalian merasa tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian di antara kalian Allah jadikan mawaddah, rasa rindu, warahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda. Siapa yang bisa melihat tanda-tanda? Liqaumin yatafakkarun, orang-orang yang mampu berpikir, bertafakur, itu mengerjakan, mempekerjakan pikirannya. Nah, jadi orang kerja itu ada kerja fisik, ada kerja pikir, ada kerja dohir, ada kerja batin. Nah, kerja batin ini adalah mengolah apa yang dilihat oleh mata, diolah. Ini dari mana ya asalnya? Bagaimana terjadinya rumah ini ya? Oh, ini jari saya ini begini. Kok bisa ya? Katanya kita ini dari satu sel. Maka proses pembuatan manusia dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu para di dunia kedokteran, para dokter atau para peneliti di lab juga menjelaskan inilah jalannya proses menjadi manusia. Dari situ kita akan melihat bahwasanya semua yang dikatakan Allah adalah benar. Nah, wanita ini hanya menjadi milik suaminya. Dia tidak dibenarkan untuk keluar dari rumah. Dia digunakan untuk mensukseskan daripada kehidupan rumah tangga. Al-ummu madrasatun ula. Ibu merupakan madrasah yang pertama. Nah, ibu merupakan madrasah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wanita ini begitu berharga. Seorang lelaki yang bujangan, kalau dia sholat malam, ya pahalanya ya cuman satu orang saja. Tapi kalau dia beristri, kemudian sholat tahajud berdua, pahalanya menjadi 70 kali lipat. Sholatnya sama-sama 2 rakaat, maka pahalanya berbeda, 1 dibanding 70. Begitu pula wanita-wanita yang digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, istri-istri sahabat, istri-istri Rasulullah SAW, istri-istri para nabi. Memang kita ini tidak dianjurkan untuk gampang putus asa. Seperti yang kita lihat pada hari-hari ini atau pada zaman ini, banyak laki-laki menceraikan istrinya atau istri minta diceraikan karena merasa tidak cocok lagi. Padahal yang mendorong mereka berdua menikah, mereka berpikir, inilah pasanganku, tak ada lagi selain engkau.
Hah? Kenapa baru berjalan sebulan, 2 bulan, atau baru punya anak satu, mereka sudah ingin bubar? Nah, kenapa? Karena menurut mereka ini masalah yang besar, masalah terbesar yaitu suaminya. Maka untuk menghilangkan masalah, suaminya sebagai pembuat masalah harus dilenyapkan. Itu salah pandang. Mereka memandang pasangannya sebagai pembuat masalah. Ini sebuah kesalahan yang besar. Kalau mereka ini dikenalkan dengan agama, agama ini mengarahkan manusia untuk mencari kehidupan akhirat, maka seorang suami akan menghargai istrinya, karena dengan adanya istri ini pahalanya menjadi berlipat-lipat. Dengan adanya istri ini, apa yang dia cari dapat 1.700.000 dikasih ke istri, maka 700 ini menjadi nilai sedekah, dimakan oleh istrinya, dimakan oleh anaknya. Nah, kemudian sisanya digunakan untuk modal kerja lagi dan seterusnya. Kemudian di dalam rumah akan menjadi nur bila wanita ini mengerti agama. Dia akan buat amalan, dia punya mihrab khusus di dalam rumahnya, di situ dia sholat, di situ dia baca Al-Quran, di situ dia berzikir, maka rumah itu akan bercahaya bila dilihat dari langit oleh penghuni-penghuni langit. Begitu pula suami dipandang oleh istri yang dia mencari kehidupan akhirat, maka dengan menjadi istri dekatlah baginya jalan untuk menuju surga. Jadi dia nggak payah-payah lagi keluar rumah. Dengan taat kepada suami, maka di depannya sudah terpampang jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW katakan, di antara istri yang menjadi idaman atau istri yang soleha itu, idza ra'aitaha sarratka, jika kau pandang dia, dia menyenangkanmu. Jika kau tinggal pergi, maka hafizatka, dia akan menjagamu, menjaga rumah dan hartamu. Dia tidak akan membiarkan orang lain, laki-laki lain masuk ke dalam rumahnya. Laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya. Oh iya, terus ada jalan pintasnya supaya istri lebih paham soal agama lebih cepat, karena sekarang ini kan kita tahu semua bahwa untuk belajar agama itu kebanyakan orang udah telat semua. Ya karena keadaan yang semakin maju ini, orang nggak terlalu peduli lagi dengan pelajaran tentang agama itu. Jadi ada solusinya supaya istri ini cepat paham tentang agama, jadi dia tahu kerjanya dia seperti apa terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak. Ada solusinya, cara cepatnya. Jadi cara cepat itu memang ada. Tidak ada istilah telat dalam mencari kebaikan. Orang-orang ahli dunia mengatakan telat kamu, orang sudah sampai ke bulan, kamu baru jalan kaki. Dulu ada jamaah jalan kaki berjumpa dengan mantan presiden Amerika namanya Bill Clinton. Kalian kenapa jalan kaki? Kalah kalian dengan manusia zaman sekarang, mereka sudah naik jet. Mereka senyum-senyum saja. Ini orang-orang jemaah jalan kaki ini tetap mereka bisa mengajak orang taat kepada Allah. Allah SWT yang akan memberikan hidayah. Bagi wanita-wanita mungkin terlambat untuk masuk ke pesantren, tapi ingat, tempat belajar agama bukan satu-satunya di pesantren. Tempat belajar agama, sebenarnya agama itu sudah ada di mana? Di dalam diri masing-masing. Tinggal bagaimana memancing dia untuk keluar. Contoh, kita mau jadi ahli sholat. Sholat itu dengan apa? Ya dengan badan kita, nggak mungkin dengan badan orang lain. Jadi mancing supaya kita ini jadi ahli sholat, kita cari ilmunya tentang sholat. Apa keuntungan sholat? Apa yang wajib dalam sholat? Apa yang memperbesar pahala sholat ini? Amalan apa?
Kemudian apa yang membatalkan sholat, yang merusak sholat kita apa? Nah, ilmu seperti ini akan membuat seorang wanita menjadi ahli sholat. Kemudian dia pun akan mendorong suaminya agar menjadi ahli sholat. Dia akan sampaikan keuntungan-keuntungan dari memperbanyak sholat. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lain. Amalan itu semua ada dalam diri kita. Kita yang punya potensi untuk mengamalkannya. Maka ada satu gerakan, yaitu gerakan keluar masturah. Keluar masturah ini masanya tidak panjang, hanya 3 hari saja bagi pemula. 3 hari ini, dengan 3 hari ini seseorang akan dikenalkan dengan cara hidup ahli sunnah wal jamaah. Kenapa harus ahli sunnah wal jamaah? Rasulullah SAW katakan semua orang akan masuk neraka. Umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 semuanya masuk neraka kecuali 1 golongan. Siapa mereka ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berada di jalan yang sama bersamaku dan bersama sahabat-sahabatku. Apa? Yaitu mereka adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu orang yang hidupnya menjadikan sunnah Rasul sebagai pemecah masalah. Apa saja masalahnya? Pemecahnya adalah sunnah Rasul. Nah, hidup cara sunnah Rasul inilah menyelesaikan masalah. Disitulah dia pelajari. Dalam waktu 3 hari diajarkan kita membaca hadis beserta penjelasannya, diajarkan ayat-ayat Al-Quran beserta penjelasannya. Di dalam satu kitabnya ada fadilah amal, ada fadilah salat, ada fadilah zikir, ada fadilah tabligh, bertabligh, ada bulan Ramadan, fadilah Ramadan. Betul, ada kisah-kisah sahabat di mana istri-istri Nabi, istri-istri sahabat dan seterusnya. Kita dikenalkan. Hari ini orang tidak mengenali masalahnya sendiri, sehingga mereka tidak akrab dengan masalah. Maka dikatakan oleh ulama, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh bagi apa yang mereka tidak ketahui. Orang yang tidak tahu masalah mesin, maka dia akan benci setiap masalah mesin. Udah, dia emosi marah. Tapi bagi orang yang sudah kenal dengan mesin, akrab dengan cara kerja mesin, oh ini ada bunyi ini, coba nyalakan mesinnya. Oh bunyinya di sini. Oh ini masalah sini. Dah kita buka ini. Begitulah orang hidup. Kalau tidak akrab dengan masalah dalam hidupnya, dia akan cari-cari kambing hitam. Suamilah jadi masalah. Tapi kalau kita keluar 3 hari, kita pertama akan diperbaiki arah hidupnya. Orang yang tahu saya berumah tangga ini, arah hidup saya adalah ke sini. Nah, kalau sudah arah hidupnya ke sini, dia sudah buat jalan lurus. Ibarat orang yang sudah ada jalannya, seperti kereta yang sudah ada relnya, maka masalahnya menjadi kecil. Apa? Batu-batu yang menghalang itu yang disingkirkan. Tapi pohon-pohon yang ada di sekitar rel itu dia tidak akan jadi masalah, bahkan memperindah kehidupannya. Nah, kemudian orang-orang yang teriak-teriak di sekitar daripada rel itu tidak menjadi masalah, karena tujuan hidupnya sudah jelas, yaitu mencari kehidupan akhirat, yaitu mencari surga. Maka seorang wanita akan tahu kalau suaminya cerewet, dia akan diam. Ketika suaminya ridho, dia akan menyadari pintu surga sudah terbuka untuknya. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radid dakhalatil jannah. Jadi seorang istri bila dia meninggal, suaminya dalam keadaan ridho kepada dia, masuklah dia ke dalam surga.
Jadi Ustadz, Mas Turo ini ada solusi yang tepat untuk orang yang berumah tangga ya, untuk agar bisa hidup selamanya bersama. Ini melanggengkan cinta antara suami istri adalah dengan masturat. Apalagi orang yang cerdas. Nah, di Batam Center ada mantan pramugari. Sekarang dia punya suami seorang dai. Hidupnya mantap dengan menjalankan sunnah. Ada juga di Denpasar seorang mantan pilot Garuda. Dia sudah bosan hidup glamor, maka dia hidup secara sunnah. Dengan dia ajak istrinya keluar masturat, maka impiannya bukan lagi yang susah dikejar. Impiannya semua bisa dikejar. Seorang dari Padang, dia punya usaha garmen, wah miliaran, tapi dia tidak pernah bahagia karena semua berasal dari utang. Kenapa utang? Karena dia ingin nampak wah di mata manusia. Setelah kenal dengan usaha masturat ini, istrinya sudah tidak senang lagi dengan hartanya. Udah buang semua. Akhirnya dia pindah ke Jawa, di mana tidak banyak tantangan kemewahan. Dia hidup di kota yang sedikit lebih santai, ya. Kemudian banyak lagi hal seperti Bang Gito Rolis. Gito Rolis ini beristri seorang bule, ya, bule dari Belanda. Setelah diajak masturat, nah, tujuan hidupnya jelas. Inilah tujuan hidup yang sebenarnya. Enggak peduli majalah-majalah ini bilang begini begitu, TV dikasih iklan-iklan begini, sudah. Itu semuanya penyakit dan sumber penyakit bagi hati manusia. Ya, insya Allah. Ini satu pembukaan saja. Kerja masturat itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa saya sampaikan. Pokoknya tidak seindah aslinya. Aslinya lebih indah lagi. Kalau nggak percaya, boleh dicoba. Insya Allah, semua wanita harus coba ini kerja masturat. Insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.